Brother Suster, Bapak Ibu sudah terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Komsos KPKPAN Kedu Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu untuk merenungkan tema bersukacita karena kelahiran anak di tengah keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, belum lama saya membaptis seorang anak di Kapel Gerabak, Magelang. Nah, ketika anak ini dibawa ke gereja oleh kedua orang tuanya, beberapa umat yang hadir ikut gembira melihat anak yang nampak sehat, segar, mungil, dan gemeske. Begitu pula kedua orang tuanya juga nampak wajahnya gembira ceria dengan kelahiran anak di tengah keluarga itu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, merasa gembira, sukacita, bahagia karena dikaruniai seorang anak di tengah keluarga seperti ini yang juga pernah dirasakan oleh pasangan keluarga Zakaria dan Elisabeth, seperti kita dengar dalam bacaan Injil Misa pagi ini. Konteks bacaan Injil hari ini bicara mengenai kelahiran Yohanes. Dikisahkan pasangan keluarga Zakaria dan Elisabeth ini telah lama menikah. Dan mereka lama pula mendambakan agar dikaruniai seorang anak, tetapi tidak segera mendapat keturunan. Dan mereka berdoa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, mereka berdoa supaya dikaruniai anak, tetapi juga tidak mendapat keturunan. Bahkan Elisabeth sering disebut sebagai orang mantul. Nah, suatu hari Zakaria mendapat kabar dari malaikat bahwa istrinya tidak lama lagi akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Nah, Zakaria mendengar kabar ini, merasa ragu-ragu, tidak yakin, bahkan tidak percaya. Kenapa? Karena secara manusiawi tidak mungkin. Dirinya dan Elisabeth itu sudah lanjut usia. Umurnya ya kira-kira 70 tahun. Tidak mungkin akan mengandung. Nah, karena dia tidak percaya kepada kabar yang disampaikan oleh malaikat, maka ia menjadi bisu, tidak bisa berbicara selama istrinya mengandung. Baru nanti setelah istrinya melahirkan seorang anak, dan ketika anak itu akan diberi nama, bapaknya memberi isyarat. Dan kemudian diberi sebuah sabak. Kemudian ia menulis dalam sabak itu, namanya adalah Yohanes, yang artinya Allah yang berbelas kasih. Dan seketika itu juga, mulut Zakaria yang semula bisu bisa berbicara. Dan ini menggembarkan, bahkan menjadi pembicaraan orang-orang di pegunungan Yudea. Dan mereka heran kagum. Dan mereka berkata, akan menjadi apakah anak ini kelak? Karena tangan Tuhan menyertai anak ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa Allah menganugerahkan seorang anak di tengah pasangan keluarga Zakaria dan Elisabeth yang sudah lanjut usia itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah telah lama merancang bahwa di tengah pasangan keluarga Zakaria Elisabeth yang telah teruji selama berpuluh-puluh tahun, bahwa keluarga ini sungguh sebagai pasangan keluarga yang saleh, yang penuh iman. Akhirnya Allah
mengabulkan doa-doa mereka, dan memberikan keturunan kepada pasangan keluarga ini. Kenapa? Karena anak yang lahir di tengah keluarga ini kelak akan menjadi seorang nabi besar. Dan ia akan ditugasi oleh Allah untuk menyiapkan kedatangan Kristus Sang Juru Selamat. Jadi Allah telah lama merancang melalui keluarga Sakaria ini, dan Allah berharap semoga keluarga yang telah teruji imannya ini dapat menjalani apa yang telah dirancang oleh Tuhan. Nah, di sisi lain, Allah prihatin kenapa? Karena ada beberapa pasangan keluarga yang diberi karunia anak, tidak pernah disyukuri. Bahkan anak itu seakan menjadi beban. Bahkan ada yang menggugurkan anak yang masih dalam kandungan itu. Bahkan ada anak yang telah lahir dibuang begitu saja di tempat sampah. Ada pula yang telah punya dikaruniai anak, anaknya hanya untuk pelampiasan emosi kedua orang tuanya, dianiaya, bahkan ada beberapa yang akhirnya meninggal dunia karena disiksa oleh orang tuanya. Dan ini memprihatinkan. Kenapa? Anak yang tidak berdosa, tidak bersalah apa-apa, dianiaya, bahkan akhirnya meninggal dengan sia-sia. Nah, maka dengan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis di tengah keluarga Sakaria Elisabet yang bernada ajaib seperti ini, Allah berharap supaya semua keluarga yang dikaruniai anak supaya mensyukuri kelahiran anak ini, bahwa anak adalah milik Tuhan yang dititipkan di tengah keluarga supaya diterima, dididik, didampingi dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, Allah berharap supaya semua pasangan keluarga yang dikaruniai anak supaya mencoba memahami, mengerti apa sebenarnya rencana Allah dengan kelahiran anak itu, dan supaya mendidik, mendampingi sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menerima, mensyukuri kelahiran anak di tengah keluarga, mendidik, mendampinginya dengan penuh kasih sayang sesuai rencana kehendak Allah seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Nah, di tengah keluarga kita juga telah terlahir anak-anak. Dan mereka, kehadiran mereka ini membuat keluarga menjadi gembira, bahagia. Nah, mestinya semua keluarga selalu mensyukuri kelahiran anak ini dan bisa mendidiknya dengan baik. Nah, kenyataan itu bagaimana? Ada dua jenis kelompok umat. Yang pertama, ada umat Kristiani yang diberi karunia anak dan mensyukuri anak-anak ini, mencoba mendidik secara Kristiani dengan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, yang saleh, bahkan menjadi cahaya terang bagi gereja dan masyarakat. Ada di antara mereka yang kemudian menjadi imam, bahkan menjadi uskup, menjadi bruder, menjadi suster, menjadi tokoh gereja, tokoh masyarakat. Anak-anak yang telah terlahir itu akhirnya menjadi orang-orang yang hebat, dan ini membanggakan. Dan Allah bangga dengan keluarga yang seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada beberapa keluarga yang diberi karunia anak, tetapi seakan kehadiran anak itu justru menjadi beban. Ada yang akhirnya menggugurkan kandungan. Ada yang kemudian membuang bayi. Ada yang kemudian menganiaya anak-anak. Dan ini memprihatinkan. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini kita merenungkan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis di tengah pasangan keluarga Sakaria Elisabet, maka kita diajak oleh gereja untuk mencoba selalu mensyukuri kehadiran anak-anak itu
Mari kita terima, kita syukuri, kita didik, kita besarkan sesuai dengan rencana kehendak Allah. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu betul menjadi berkat, menjadi cahaya terang, bahkan lalu menjadi kebanggaan Tuhan, gereja, dan keluarga. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Allah. Semoga kita sebagai orang tua semakin bisa mensyukuri dan mendampingi anak-anak kita. Semoga Allah yang telah merancang hal-hal yang baik dalam diri anak-anak kita, Ia pula nanti yang akan menyelesaikannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.